for this, or you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon, just like a movie scene. Table for two, no need to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok e-Government dari kelas 6 gabungan 3 web. Di sini kami akan menjelaskan mengenai website yang telah kami buat, yaitu website Sungai Jodo Latupa. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kami. Saya sebagai ketua atas nama Veronica Pisensa dengan NIM 22044111771. Dengan saya Irma R dengan NIM 2204411785. Baik, di sini saya akan menjelaskan judul dan latar belakang proyek. Judulnya itu pengembangan wisata Sungai Jodo sebagai destinasi ekowisata berbasis masyarakat. Kota Palopo memiliki visi untuk menjadi kota jasa unggulan di kawasan timur Indonesia. Salah satunya melalui sektor pariwisata. Salah satu destinasi yang memiliki potensi besar adalah Sungai Jodo. Bagian dari kawasan wisata alam Latupa, keindahan sungai jernih, udara sejuk, serta hutan tropis yang asri menjadikan kawasan ini sangat cocok dikembangkan sebagai ekowisata. Namun, pengelolaan kawasan ini masih menghadapi banyak kendala. Yang pertama itu sarana dan prasarana wisata yang belum memadai, promosi yang belum maksimal secara detail, akses menuju lokasi yang belum mendukung kenyamanan wisatawan, keterlambatan masyarakat lokal masih rendah, padahal mereka bisa diperdayakan sebagai pelaku utama wisata. Dengan pendekatan ekowisata berbasis masyarakat, Sungai Jodo tidak hanya bisa menjadi tujuan wisata unggul, tetapi juga menjadi sarana perdayaan ekonomi warga sekitar. Masyarakat dapat berperan sebagai pemandu lokal, pengelola fasilitas, penyediaan homestay, dan pelaku UMKM wisata. Untuk mendukung hal ini, tim mengembangkan sistem informasi pengelolaan wisata berbasis e-Government agar layanan wisata lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh pengelola, komunitas, dan pengunjung. Sistem ini juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga, mempromosikan, dan mengembangkan kawasan wisata secara berkelanjutan. Yang kedua, tujuan dan manfaat sistem. Tujuan utama dari pengembangan sistem e-Government ini adalah untuk mendukung pengelola dan promosi wisata Sungai Jodo secara digital serta meningkatkan efektivitas pelayanan informasi kepada masyarakat dan wisatawan. Sistem ini dirancang agar yang pertama menyediakan informasi lengkap tentang wisata Sungai Jodo secara online, fasilitas, rute, jadwal kunjungan, dan lain-lain. Mempermudah pengunjung dalam mengakses lokasi melalui peta digital dan petunjuk arah. Meningkatkan promosi wisata melalui media digital yang lebih luas dan efisien. Mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengelola wisata melalui fitur interaktif, misalnya pelaporan, kontribusi ide, pendaftaran pelaku usaha lokal. Menyediakan fitur monitoring dan evaluasi bagi instansi pemerintahan untuk melihat perkembangan jumlah pengunjung, tingkat kepuasan, dan kendala di lapangan. Manfaat sistem bagi pengelola wisata. Yang pertama, mempermudah pencatatan pengunjung, transaksi, dan penyewaan fasilitas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional dan akuntabilitas keuangan. Bagi masyarakat lokal, yang pertama itu menjadi sarana pemberdayaan ekonomi sebagai pemandu, pengelola, penyediaan saja. Yang kedua, menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pelestarian kawasan wisata. Bagi pengunjung, yang pertama itu akses informasi lebih cepat dan jelas. Harga
fasilitas lokasi. Yang kedua itu bisa melakukan reservasi fasilitas secara online, misalnya gazebo atau ban. Yang ketiga itu mendapatkan pengalaman wisata yang lebih nyaman dan terorganisir. Yang terakhir itu bagi pemerintah daerah atau dinas pariwisata. Yang pertama itu mendapatkan data real time tentang kunjungan dan pendapatan. Yang kedua sebagai bagian dari transformasi digital dalam pengelola pariwisata. Yang ketiga itu mendorong Kota Palopo menuju smartphone yang berkelanjutan. Yang ketiga itu analisis kebutuhan dan fitur sistem. Analisis kebutuhan sistem yang pertama itu jenis pengguna sistem atau user. Admin atau pengelola mengelola data pengunjung, sewa, keuangan, dan komunitas. Yang kedua itu petugas lapangan menginput data transaksi harian seperti parkir, sewa fasilitas. Yang ketiga itu komunitas atau warga lokal melihat informasi kegiatan komunitas dan ikut berpartisipasi. Yang terakhir itu pengunjung melakukan reservasi dan melihat informasi wisata. Yang kedua itu proses utama sistem. Yang pertama itu pencatatan kunjungan. Yang kedua penyewaan fasilitas gazebo atau ban. Yang ketiga itu manajemen keuangan. Yang keempat itu komunitas antar komunitas. Yang terakhir itu laporan statistik penggunaan dan pemasukan. Yang ketiga itu input atau input sistem. Input data pengunjung transaksi sewa, pembayaran jadwal, komunitas. Input itu laporan keuangan, grafik, statistik kunjungan, data reservasi, notifikasi kegiatan. Adapun fitur utama sistem. Sebutkan fitur penting yang tersedia dalam aplikasi secara ringkas namun jelas. Contohnya, yang pertama itu dashboard admin, menampilkan ringkasan data kunjungan, transaksi, dan laporan. Manajemen pengunjung, mencatat data kunjungan harian, penyewaan fasilitas, input penyewaan gazebo dan ban. Manajemen parkir, mencatat biaya parkir motor atau mobil. Laporan keuangan, menampilkan laporan pemasukan harian atau bulanan. Forum komunitas, tempat diskusi dan pengumuman kegiatan lokal. Reservasi online, pengunjung bisa memesan fasilitas secara daring, statistik, grafik, dan data kunjungan dan pemasukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fasilitas atau yang ada di dalam Sungai Jodo atau wisata Sungai Jodo Latupa. Itu gazebo, perahu atau tempat makan, toilet, musola, tempat istirahat yang nyaman. Nah, terus ada header yang menjelaskan tentang beranda atau fasilitas interservasi atau ulasan komunitas. Nah, di sini ada komunitas Sungai Jodo tiap minggu atau per bulan itu, dan anak-anak sekolah pengunjung di bagian dari pengunjung. Nah, terus kita masuk ke database. Nah, terus di sini ada fasilitas, revisi, ulasan. Fasilitas itu ada tempat istirahat, gazebo atau tempat makan, toilet, dan revisi. Nah, di reservasi itu kita memasukkan nama, email atau nomor telepon. Nah, ulasan untuk pengunjung diberikan ulasan sebagai bentuk rasa kepercayaan atau kepuasan masuk ke Sungai Jodo. Nah, ini ada ID atau nama fasilitas. Nah, ini ID, kita masukkan ID, nama atau email.
telepon tanggal kunjungan atau fasilitas ID, reservasi. Nah, ini adalah reservasi, kita masukkan nama, email, telepon, nomor telepon, tanggal kunjungan, kapan kita memasuki atau berkunjung ke Sungai Jodo Latupak. Nah, ini adalah salah satu ulasan yang ingin wisatawan berikan, yaitu ada nama, isi ulasan, atau tanggal kapan kita mengupload ulasan tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang alur proses layanan website pada wisata Sungai Jodo Latupak. Di sini ada alur bagaimana menjelajahi website atau aplikasi yang ada di Google. Nah, terus wisatawan memilih tanggal dan fasilitas. Terus wisatawan melakukan referensi dan konservasi dan notifikasi booking. Wisatawan bisa check-in atau menikmati kegiatan wisata, terus mengisi ulasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan website dari Sungai Jodo yang telah kami buat. Ini ada beranda, fasilitas, reservasi atau ulasan, dan komunitas. Di sini kita pertama-tama itu melakukan reservasi, yaitu masukkan nama lengkap, email atau nomor telepon, tanggal kunjungan atau fasilitas, dan fasilitas yang dipilih. Nah, di sini ada ulasan pengunjung, bisa terus kita nanti. Nah, di sini pengunjung akan mengetik atau mengirimkan website dengan ulasan para pengunjung nyaman dengan wisata Sungai Jodo Latupak. Yang keenam itu evaluasi dan rencana pengembangan sistem. Yang pertama, evaluasi sistem dilakukan untuk pengetahuan sejauh mana aplikasi yang kamu kembangkan berhasil menjawab permasalahan awal dan berfungsi sesuai kebutuhan. Beberapa poin penting yang harus kamu sampaikan. Kesesuaian fungsi sistem sudah mampu mencatat pengunjung, menyimpan data transaksi, dan menampilkan laporan fungsi-fungsi utama telah berjalan dengan baik. Yang kedua itu user interface dan usability. Tampilan sederhana mudah digunakan oleh petugas dan komunitas non-teknis, cocok untuk masyarakat lokal. Performance system. Aplikasi berjalan lancar di localhost dengan respon cepat, belum diuji pada server online atau mobil secara luas. Dampak awal, memberikan transparansi pengelola keuangan, memudahkan pencatatan dan membuka akses informasi bagi komunitas. Keterlibatan stakeholder, komunitas sudah difasilitasi lewat fitur komunitas, namun pelatihan dan penggunaan rutin masih perlu ditingkatkan. Rencana pengembangan sistem. Rencana pengembangan adalah langkah-langkah ke depan untuk menyempurnakan sistem dan memperluas manfaatnya. Tahap pertama, pengembangan dasar 1-3 bulan. Perbaikan UI UX mobile agar aplikasi nyaman diakses via HP. Menambahkan fitur notifikasi kegiatan, komunitas, dan event wisata. Menambahkan vakum optimitas untuk keamanan data. Tahap 2, digitalisasi dan interaksi publik 3-6 bulan. Fitur reservasi online dan booking fasilitas gazebo atau ban langsung dari pengunjung.
integrasi kris atau e-wallet untuk pembayaran sewa, fitur feedback atau ulasan langsung dari pengunjung. Tahap 3, ekspansi smartphone 6 bulan ke atas, pengembangan aplikasi Android atau iOS untuk mengunjung dan mengelola, koneksi langsung ke Dinas Pariwisata untuk sinkronisasi data wisata, tambahan fitur AI sederhana seperti prediksi kunjungan dan tren wisata, refleksi dan kontribusi individu atau kelompok. Refleksi proyek, tim kami merencanakan proyek wisata ini dengan fokus dan pada pengembangan lokasi yang dimiliki oleh Eki Awanti. Kami akan membangun fasilitas seperti gazebo dan toilet, serta memastikan keberadaan petugas masjid untuk mendukung kegiatan keagamaan. Jumlah pengunjung diharapkan lebih dari 1.000, sehingga kami mengalokasikan 2 tempat belajar dan 2 cadangan untuk antisipasi. Kami akan membagi wilayah tersebut menjadi beberapa area, meliputi agama, pendidikan, dan wisata. Dalam hal logistik, kami akan menawarkan 2 opsi transportasi dengan durasi perjalanan yang bervariasi, serta memperkirakan biaya sewa bangunan berkisaran antara 80 sampai 150. Untuk pengelolaan, Abdillah akan bertindak sebagai bendahara dan kami memastikan aksesibilitas tiket masuk gratis untuk menarik lebih banyak pengunjung. Yang kedua itu kontribusi individu atau kelompok. Veronica Vicenza itu analisis permasalahan dan kekurangan kawasan wisata. Kalau Irma R, pengumpulan data lapangan melalui observasi dan wawancara. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.